Oke, selamat pagi GB Scooter. Nah, hari ini kita sedang berada di workshopnya GB Scoot Kit. Seperti kalian ketahui bahwa GB Scoot Kit merupakan mitra usaha dari Elders Electrico untuk wilayah Bandung. Nah, teman-teman, jadi waktu beberapa minggu kemarin kita sudah melakukan pemasangan conversion kit untuk Vespa ya, Vespa klasik ya. Kebetulan yang udah dikonversi ini ada dua tipe, untuk PX 150 sama Vespa Super tahun berapa? 72 ya? Tahun 70. Oke. Nah, kita mau mereview mungkin buat teman-teman yang masih penasaran seperti apa sih part-part yang sudah terpasang pada Vespa ini, terus merusak bodi kah atau tidak ya? Karena sebenarnya part-part konversi ini plug and play teman-teman. Jadi kita ada beberapa baut yang harus kita buat pada bodi ini, cuman tidak terlalu terlihat dan tidak major gitu loh ya. Jadi buat lengkapnya kalian bisa ikutin video kali ini biar kalian juga nggak penasaran dan kalian tidak bertanya-tanya lagi, karena banyak sekali yang masuk DM ke kita atau komen di Instagram kita hal-hal mengenai yang akan kita review ini ya. Jadi kita nggak usah panjang lebar teman-teman, kita ikuti video review lengkapnya kali ini. Nah, oke teman-teman, jadi seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, untuk paket konversi ini ada dua tipe ya. Tipe yang pertama adalah tipe Duro, yang kedua adalah Speedster. Nah, apa sih bedanya? Bedanya sebenarnya di range-nya, di baterainya, dan di speed-nya ya. Nah, kebetulan yang terpasang pada Vespa Super ini adalah tipe Speedster. Nah, jadi buat kalian atau buat teman-teman yang memang mengejar torsi yang lebih besar, kemudian jarak yang lebih jauh, nah kalian paling cocok pakai ini. Karena tipe Speedster ini sudah didukung oleh baterai 72 volt ya. Kemudian range jaraknya juga kurang lebih sekitar 70 sampai 80 km. Untuk speednya, karena ini udah 72 volt dan 3000 watt, ini sudah bisa maksimum 80 km per jam teman-teman. Nah, ini cocok buat kalian yang mengejar torsi dan range yang panjang. Nah, oke. Nah, ini kalian udah lihat, ini adalah controller ya. Controller Yuyanking 80 ampere terpasang di tepong sebelah bagian dalam tepong sebelah kanan ya. Nah, ini disokong oleh dua baut ya. Di sini ada bracket. Nah, nanti ada baut di sini. Nanti kita akan perlihatkan lebih detailnya lagi. Ada dua baut yang dipasangkan di sini. Kemudian ini ada ban. Disarankan ban yang udah pasti harus ring 10 ya. Kemudian sangat disarankan untuk tubeless ya, agar kalian juga lebih nyaman dan tidak ribet apabila ada kebocoran. Kalian tinggal tambal ban tubeless aja ya. Kemudian ini sudah sistem pengeremannya sudah cakram teman-teman ya. Jadi ini sudah include dengan paket konversi yang kita berikan. Kemudian ada lagi ini swing arm ya. Ini swing arm. Oke. Nah, ini teman-teman, ini bracketnya seperti ini ya. Nanti akan dibolongi untuk baut ada dua nih, 1, 2 ya. Nah, ini gunanya untuk menopang si controller. Nah, ini adalah kabel gas teman-teman. Nah, kabel gasnya ini masih menggunakan kawat. Jadi agar terbaca pada controller yang Yuyanking ini, yang 80 ampere ini sudah menggunakan konverter sehingga bisa mendeteksi adanya sensor gasnya ya. Jadi kurang lebih nanti seperti ini teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi ini adalah baterai ya. Baterai disimpannya di dalam sini. Nah, di bawah baterai ini ada satu tatakan plat besi ya. Plat besi ini juga tidak perlu untuk dilakukan bor ke dalam bodi Vespa, nggak perlu. Jadi cuma ditaruh gitu aja untuk menopang baterai ini ya. Ini baterainya soalnya lumayan cukup berat sih ya. Kemudian ada lagi MCB nih ya. MCB ini berfungsi sebagai pengaman arus aja.
Misalnya pada saat kalian mau menyambungkan kabel baterai ya. Nah, itu bisa ada percikan kan. Kalian matikan dulu MCB-nya, baru kalian sambungkan. Atau misalnya terjadi short, ini bisa kita akses juga dari MCB sini, biar lebih praktis aja sih sebenarnya. Nah, oke teman-teman. Ada satu part lagi yang terpasang, letaknya di sini. Ini adalah voltmeter, atau biasa kita sebut sebagai indikator baterai ya. Di sini ada angka voltasenya. Kalau untuk 72 volt itu di maksimumnya di 84 volt. Untuk cut off-nya atau habisnya di 60 volt ya teman-teman. Nah, kemudian selain voltase baterai, di sini juga ada prosentase baterainya ya. Jadi kalian juga bisa ngelihat dari prosentase baterai. Untuk lebih presisi lagi kalian lihat di voltase baterainya ya. Jadi ini sangat penting apabila kalian ingin melakukan perjalanan jauh, kalian harus memprediksi voltase baterainya itu harus cukup juga gitu ya. Jadi dilihatnya dari voltmeter ini. Nah, oke teman-teman, ini kondisinya baterai sudah terangkat ya. Nah, kurang lebih bentuk baterainya seperti ini. Nah, seperti yang udah gue infokan sebelumnya, di bawah baterai ini ada plat besi ya. Plat besinya seperti ini teman-teman. Dan ini ada baut lagi 2, tapi ini baut yang menempel pada bracket yang sudah dipasangkan di sini. Jadi bukan kita perlu ngebor lagi ke bodi, itu enggak. Jadi ini nanti akan nempel di baut yang digunakan untuk bracket pada bagian samping sini. Nah, oke teman-teman, ini kondisi baterai sudah ada di luar. Nah, ini adalah port baterainya ya, sedangkan ini adalah port chargernya. Nah, keuntungannya dari baterai ini adalah baterai ini tidak perlu pada saat kita mencharger, tidak perlu dalam kondisi terpasang dalam Vespa-nya. Jadi ini kalian bisa angkat atau enggak, kalian bisa lebih fleksibel lah. Kalian bisa ngecharge di kantor, ngecharge di rumah tanpa harus membawa unit Vespa-nya. Tinggal bawa aja si baterai ini ke dalam rumah atau ke dalam kantor. Nah, ini adalah port dari chargernya. Nah, teman-teman, kalau misalnya baterainya terpasang dalam unit Vespa-nya, sudah masuk ke dalam, nah kalian kalau ingin mencharge baterainya, kalian tinggal buka port chargernya seperti ini, kalian tinggal colok ya. Jadi bisa baterai di charge dalam kondisi terpasang pada Vespa atau dalam kondisi yang dicabut ya. Jadi lebih fleksibel. Nah, teman-teman, ini plat besi yang gue infokan tadi. Ada apa aja di bawah plat besi ini? Ini adalah sistem perkabelan ya teman-teman ya. Jadi semuanya terkonek di terminal box atau connection box di sini nih, warna kuning ini ya. Nah, kemudian kabel bodi untuk Vespa yang bawaan itu udah kita cabut, kita ganti dengan kabel bodi yang baru. Nah, kabel bodi ini berfungsi untuk memberikan arus pada lampu pada bagian depan, kemudian lampu sen, ada klakson juga, kemudian di bagian belakang juga ada lampu belakang, itu juga membagi arus ke situ. Nah, kemudian kita ada modifikasi juga teman-teman. Untuk lampu bagian belakang itu sudah menggunakan LED, lampu bohlam LED yang DC ya teman-teman ya. Kemudian untuk bagian depan, lampu depan, kemudian ada lampu sen, kemudian ada switch on off untuk lampu, dan klakson juga sudah menggunakan DC. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian kokpit ya. Jadi ada rem, gas, dan kopling di sebelah kiri. Nah, untuk paket konversi itu sudah termasuk kawat untuk rem, selang remnya, kemudian ada kawat gasnya, dan kawat kopling. Jadi semua yang bawaan itu akan diganti dengan kawat yang baru
agar lebih handle-nya lebih enak, lebih nyaman, dan berfungsi dengan baik teman-teman. Karena seperti yang teman-teman tahu, mungkin kalau untuk Vespa klasik banyak kawat-kawat yang memang sudah tidak berfungsi dengan baik, makanya kita ganti. Nah, itu sudah termasuk dalam paket konversi ini. Oke, masuk ke bagian kanan. Ini ada part yang kita namakan sebagai switch DC. Switch DC ini sudah termasuk ke dalam paket konversi yang kalian beli. Nah, di dalam switch DC ini ada apa saja? Ini ada switch untuk lampu jauh dan lampu dekat, kemudian ada klakson, dan satu lagi ada mode untuk kecepatan. Ada 3 mode kecepatan. Pertama adalah mode eco, kemudian yang kedua adalah normal, yang ketiga untuk mode high speed ya. Jadi kalian tinggal ubah. Ini yang eco, yang normalnya itu yang tengah, kalau yang high speed yang paling kanan. Jadi tinggal kalian sesuaikan kebutuhannya, mau pilih mode kecepatan yang mana. Sekarang kita masuk ke kokpit pada bagian kiri ya. Pada bagian kiri ini adalah kabel kopling, kalau disebutnya pada Vespa bawaan ya. Nah, kabel kopling ini kita ubah fungsinya menjadi kabel rem cakram belakang ya. Nah, ini ada sedikit modifikasi juga. Pada bagian bawah sini teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada satu baut yang berfungsi untuk mematikan persneleng ya. Jadi ini tidak dapat diputar lagi untuk mengganti gigi ya, untuk keamanan kita juga. Oke, untuk menyalakan Vespa elektrik ini kalian sudah tidak perlu menggunakan kunci konvensional lagi seperti yang kalian gunakan pada Vespa klasik. Kalian sudah mendapatkan remote alarm yang sudah termasuk dalam paket konversi ya teman-teman ya. Untuk menyalakan, kalian tinggal klik tanda petir 2 kali. Untuk mematikan, kalian tinggal klik tanda gembok terbuka 1 kali. Nah, untuk tanda gembok yang tertutup seperti ini untuk mematikan unit dan mengaktifkan alarm. Nah, untuk tanda trompet seperti ini untuk memanggil unit ya, misalnya sedang diparkirkan di parkiran mall dan kondisi parkiran cukup banyak, kalian tinggal pencet ini untuk memanggil Vespanya. Untuk charger, ini kalian akan mendapatkan charger seperti ini. Chargernya juga bukan charger biasa, chargernya sudah 5 ampere ya teman-teman, sudah masuk ke kualifikasi fast charging ya. Ini sudah termasuk ke dalam paket konversinya. Nah, di dalam plat besi ini ada velcro atau tali pengaman baterai ya teman-teman ya. Jadi velcro ini berfungsi untuk membuat baterai tidak goyang ya, tetap menempel pada plat besi ini. Nah, kemudian untuk memperkuat posisi baterai, ini kita pasangkan atau kita tempel busa EVA ya teman-teman. Ini lumayan cukup tebal. Jadi busa EVA ini akan menekan baterai agar tidak goyang pada saat terjadi goncangan karena akselerasi kalian pada speed tinggi ataupun speed yang rendah karena terkena lubang atau jalan yang rusak. Kurang lebih seperti itu. Jadi sudah cukup aman. Pertama, diamankan oleh tali velcro. Kedua, ditekan oleh busa EVA ini. Oke, teman-teman GB, kalian sudah mendengarkan review kita mengenai paket konversi yang sudah terpasang pada Vespa Super 150 ini. Jadi kita udah bahas detail demi detail, part demi part, khususnya mengenai part konversinya. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, masih bingung, kalian bisa langsung DM ke kita atau WA ke kita, tanya apapun mengenai konversi ini ya. Untuk paket konversi sendiri kalian bisa lihat di highlight IG kita, itu sudah terpampang dengan jelas, atau kita pasang di situ paket-paketnya. Ada paket Duro, ada paket Speedster, perbedaannya seperti apa ada di situ juga.
atau kalian mau lihat Q&A kita mengenai paket konversi ini yang biasanya itu ditanya-tanyakan oleh teman-teman semua, itu bisa dilihat juga di highlight IG-nya ya. Jadi kita udah lengkap. Kalau masih kurang lengkap juga, kalian boleh call ke kita atau DM ke kita. Oke teman-teman, sekian review untuk paket konversi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.